Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah. Semoga Anda dalam keadaan baik, sehat dan sukacita selalu. Dan ibadah hari ini juga menjadi suatu sumber kekuatan rohani untuk perjalanan pesiarahan dalam kehidupan di dunia ini. Saudara, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus adalah misteri terdalam iman Kristen. Satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan teka-teki matematis, tetapi pernyataan iman bahwa Allah adalah kasih yang hidup, yang saling memberi dalam kesatuan yang sempurna. Bacaan pertama dari Amsal menggambarkan kebijaksanaan sebagai pribadi yang hadir bersama Allah sejak awal penciptaan. Aku ada bersamanya sebagai anak kesayangan, dan tiap hari aku menjadi kesayangannya. Amsal 8 ayat 30. Para bapak gereja seperti Santo Irenaeus melihat ini sebagai gambaran pribadi kedua Tritunggal. Sang Sabda yang mencipta bersama Bapa dalam kasih Roh Kudus. Mazmur 8 hari ini, Mazmur tanggapan, menunjukkan keheranan manusia di hadapan semesta ciptaan dan kasih Allah. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Mazmur 8 ayat 5. Dalam terang Tritunggal, kita memahami bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, yaitu gambar kasih yang relasional. Surat kepada jemaat di Roma menegaskan buah dari karya Tritunggal. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Yesus Kristus. Dan kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 1 dan ayat 5. Di sini kita melihat bagaimana Bapa menyelamatkan kita melalui Putra dan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Injil hari ini, Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15, menekankan karya Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yesus berkata, "Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku." Ini menegaskan kesatuan yang dalam di antara ketiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan tiga kebenaran, tetapi satu kebenaran yang dinyatakan secara bertahap demi keselamatan kita. Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan, Allah bukanlah kesepian absolut, tetapi keluarga yang hidup, kasih yang sempurna dalam tiga pribadi. Apa makna Tritunggal Maha Kudus bagi kehidupan sehari-hari kita? Pertama, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih relasional. Karena diciptakan menurut gambar Allah Tritunggal, maka identitas terdalam kita bukanlah kesendirian, melainkan relasi. Dalam keluarga, komunitas, dan gereja, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih yang saling memberi. Seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang hidup dalam persekutuan kasih abadi. Kedua, iman akan Tritunggal mengajarkan kita untuk hidup dalam damai, pengharapan, dan kebenaran. Tritunggal bukan teori, tetapi sumber hidup. Kita percaya kepada Bapa yang mencipta dan memelihara, kepada Yesus yang menyelamatkan, dan kepada Roh Kudus yang menguduskan dan menuntun langkah kita. Dalam masa penuh kecemasan dan ketidakpastian, misteri Tritunggal menjadi jaminan bahwa kita tidak sendiri. Allah beserta kita dalam kasih yang nyata.
Santo Gregorius dari Nazianzus menulis, ketika aku berpikir tentang Allah yang esa, aku dibawa kepada Tritunggal. Ketika aku berpikir tentang Tritunggal, aku dibawa kembali kepada yang esa. Hidup kita harus mencerminkan keseimbangan ini. Mencintai Allah dalam keesaan dan dalam komunitas hidup. Akhirnya, iman akan Tritunggal juga memanggil kita untuk menghindari egoisme, ketertutupan, dan perselisihan. Tritunggal adalah ikon tertinggi persatuan. Maka setiap bentuk permusuhan, pengkotak-kotakan, dan keangkuhan adalah anti-trinitarian. Saudara-saudari terkasih, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus mengajak kita untuk percaya, menghidupi, dan mewartakan kasih Allah yang adalah satu dan tiga pribadi. Mari kita jadikan keluarga, komunitas, dan lingkungan kita cerminan kasih Tritunggal. Kasih yang memberi, kasih yang bersatu, kasih yang membebaskan. Mulailah hari ini dengan satu tindakan kasih, mendengarkan, memaafkan, berbagi, dan mohonlah kepada Roh Kudus untuk membentuk hati kita agar menjadi ikon kasih Bapa dan Putra di dunia yang terluka ini. Berkatalah yang kuasa turun dan tinggal atasmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.